adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Sehat semua? Puji Tuhan kalau dalam keadaan sehat semua. Pagi ini Kakak Febri akan memimpin adik-adik di rumah di dalam mengikuti IMPA pada minggu hari ini. Adik-adik boleh duduk diam, duduk dengan tenang. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai IMPA, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh mempertemukan kami anak-anak-Mu di dalam ibadah minggu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, bimbingi kami ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita harus semangat ya adik-adik. Kita akan bernyanyi, Yesus menginginkan daku. Hai adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat-Mu yang melimpah pada kami hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, udah pada nyiapin Alkitabnya? Oke, kalau sudah nyiapin Alkitabnya, kita buka Roma 15 ayat 1-3 yang begini bunyinya. 15 ayat 1-3. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Oke adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan, dan jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengar dan juga membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, kakak mau nanya nih, adik-adik ada yang tahu gak sih yang nulis surat kepada jemaat di Roma itu siapa? Oke adik-adik, kakak kasih tahu ya. Jadi yang nulis surat di jemaat Roma itu Rasul Paulus adik-adik. Nah, Rasul Paulus ini ngapain sih buat surat ini? Nah, jadi adik-adik, Rasul Paulus ini membuat surat kepada jemaat di Roma itu agar jemaat-jemaatnya itu ingat adik-adik, gimana kita kan udah dapat anugerah dari Tuhan tuh, udah dapat
berkat dari Tuhan. Nah, gimana sih cara kita sebagai pengikut Yesus hidup yang benar? Nah, adik-adik, juga tuh Rasul Paulus ini mau ngingatin kita lagi adik-adik, supaya kita tuh mau menolong orang lain adik-adik, menolong orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga mau tuh nih, supaya para pengikutnya ini tidak hanya tentang hidup dia, tapi juga tentang hidup orang lain adik-adik. Jadi dia mau menolong orang lain, terus juga kayak misalnya nih, kita nih sebagai manusia, teman kita nih ada yang butuh bantuan, kita harus mau nolong. Misalnya kita punya makanan lebih, terus teman kita nggak punya, kita harus mau berbagi adik-adik. Kita sebagai manusia tidak boleh namanya egois adik-adik, karena Tuhan mau kita itu untuk selalu tolong menolong terhadap sesama kita adik-adik. Juga Tuhan Yesus mau kita menolong orang yang lemah atau yang tidak bisa adik-adik. Misalnya kayak tadi, misalnya nih adik-adik, temen adik-adik ada yang nggak ngerti materinya nih, adik-adik mau tuh tapi adik-adik paham nih. Nah, adik-adik boleh tuh ngajarin ke temennya, ini nih caranya tuh kayak gini, itu boleh ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik ingat ya, kita sebagai manusia nggak boleh egois, dan kita tetap harus tolong menolong. Oke adik-adik? Baiklah adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang melimpah pada kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami hari ini dapat mendengar dan juga membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bantulah kami agar kami mau menolong orang lain Tuhan, menolong sesama kami, dan juga menolong orang-orang yang tidak mampu. Tuhan, berkatilah Tuhan agar kiranya Tuhan segala sekolah kami dapat berjalan lancar Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan, agar kiranya bangsa ini Engkau jauhkan dari segala mara bahaya dan bencana-bencana. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Itu merupakan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan uang persembahannya serta satu amplop. Nanti pada saat persembahan, adik-adik boleh memasukkan uang persembahan itu ke dalam amplop yang sudah disediakan. Kemudian adik-adik boleh menitipkan amplop persembahan itu kepada papa mamanya agar dapat diberikan ke gereja. Kita akan memuji Tuhan, yaitu aku suka membagi. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan dan juga amplop. Lalu, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IAMPA dan bulan pengumpulan persembahan di depan bagian amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong ke mama papa untuk menyimpan uang persembahan yang nantinya mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik tiap akhir bulan ke gereja. Mama papa bisa memasukkan uang persembahan ke kotak yang sudah disediakan di ruang konsistori gereja, atau mama papa bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa ingatkan mama papa untuk mengumpulkan uang persembahan setiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada puji dia.
Baik adik-adik, kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kini kita akan menyerahkan persembahan itu kepada Tuhan melalui doa ungkapan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini, dan kami boleh memberikan kembali sebagian berkat kami kepadamu. Biarlah berkat ini ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan juga dapat menjadi penunjang pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada hari ini, kita akan bernyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria, yaitu Allah Adalah Kasih. Oke adik-adik, IMPA hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri IMPA hari ini, kita berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan yang melimpah pada kami hari ini Tuhan. IMPA kami hari ini dapat berjalan lancar Tuhan. Terima kasih semua berkat-Mu Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan pekerjaan kami seperti biasa Tuhan. Esok kami akan sekolah seperti biasa Tuhan. Berkatilah sekolah kami Tuhan, dan juga Tuhan berkatilah agar kami mau melakukan firman-Mu Tuhan, yaitu menolong orang yang lemah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita sudah berada di penghujung IMPA. Kakak Febri mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti IMPA. Dan jangan lupa ya, minggu depan tetap mengikuti IMPA. Oke, terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.